Wah, kali ini benar-benar spesial hari ini. Jadi saya dipertemukan dan dikenalkan sama saudara saya dengan Hyang Wildo dan Pak Jayadi. Jadi ini pengalaman baru saya, teman-teman. Jadi tujuan saya kemarin, bos, Hyang Wildo adalah sosok inspiratif yang apa ya, segala sesuatunya itu Hyang Wildo ini tahu. Jadi yang Wildo ini adalah Google. Jadi perkenalkan ya, nama saya Dika. Saya dari YouTube channel Wikipedia. Jadi yang saya kesini ini mau bermaksud untuk apa sih? Saya kan kebetulan orang Jawa ya. Jadi dari mbah-mbah saya pasti saya itu dikasih arahan, kamu itu punya dulur lanang atau dulur papat. Nah, saya itu kepingin tahu sosok jati diri saya ini sebenarnya siapa ya. Pertanyaannya sangat simpel, Ya. tapi jawabannya nggak bisa diuraikan hanya melulu dengan kata-kata. Oh. Ya. Kita tidak bisa mengatakan kamu tuh ini, Ya. karena apapun yang saya sebutkan, bahkan apapun yang bisa sampean katakan tentang diri sampean, itu bukan sampean. Nah, ketika orang bertanya siapa saya, ketika saya mencoba untuk menyebutkannya, maka semua sebutan sudah gagal. Iya, semua yang bisa kita sebutkan tentang diri kita itu bukan. Kalau sampean mengira aku adalah ini, adalah itu bukan. Sulit kan? Oleh karena itu sampai harus mengalaminya sendiri. Yang bisa memberikan jalan agar sampean mampu melewati jalan-jalan yang sudah sampean gariskan. Sampean yang sudah membuat garis itu. Sampean yang telah membuat. Dan sampean harus mampu sekaligus sampean melewati garis itu, sekaligus menghapusnya. Karena itu yang membatasi. Ya. Jadi tujuan saya ya kepingin tahu dulur lanang saya. Saya itu kepingin belajar meditasi. Terus saya itu kepingin komunikasi dengan Tuhan. Jadi kan orang meditasi itu selalu bilang Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, itu maksudnya gimana itu ya? Kalau kita bicara tentang Tuhan dengan keberadaan kita sendiri, selama ini penggambaran penjelasan tentang Tuhan kan masih simpang siur, ya kan? Untuk sementara orang seperti itu. Sampai ada yang mengatakan ada yang nggak percaya Tuhan dan ada yang percaya. Istilah Tuhan itu sendiri masih sebuah konsep, masih sebuah gagasan yang menunjuk adanya sesuatu yang maha besar, yang meliputi semua yang ada. Yang maha besar ini tak terkatakan, gitu. Lalu yang tak terkatakan ini disepakati kita beri nama Tuhan. Dan Tuhan itu bukan nama, dia hanya sebuah gagasan yang menampung seluruh gagasan-gagasan tentang adanya substansi yang maha mutlak yang meliputi semua yang ada. Ya. Jadi di balik gagasan Tuhan ada substansi yang maha mutlak. Nah, seharusnya kita mulai mencari substansinya. Seperti sampai namanya siapa? Oh, Diki. Diki hanya sebuah gagasan, hanya sebuah nama. Apa artinya sebuah nama? Sebelum ada Diki kan Diki sudah ada. Nama Diki kan baru. Ya. Bahkan kelahiran sampai sekarang pun juga baru. Ya. Tapi substansi yang berdiri, yang terus menjadi, ya saya katakan menjadi. Ya. Menjadi itu artinya terus berproses, bukan jadi tapi menjadi, becoming bahasa Inggrisnya. Ya, becoming itu artinya terus berproses, berkembang, bahkan itu tak terhenti.
tidak dihentikan oleh kematian dan tidur, terus berkembang. Yang berhenti dan yang tidur itu bukan sampean. Ya, yang mengalami kematian, yang mengalami tidur itu hanya bagian-bagian kesadaran kita sendiri. Jadi yang namanya sampean, diri sampean yang sebenarnya, dia yang tidak tidur, dia yang tidak mati. Oh, saya tahu. Berarti sebelum diri saya ada Diki itu ada lagi tapi bukan Diki. Bukan Diki. Oh, saya tahu. Diki itu hanya nama saat ini. Oh, Bentuk Diki pun baru bungkusan saat ini. iya, saya tahu. Nah, sampean harus menemukan siapa diri sampean yang sebenarnya. Dengan orang-orang kadang-kadang yang dicari siapa saya dulu. Dia hanya ingin mencari bungkusan-bungkusan yang dulu. Saya dulu dibungkus pakai apa? Saya dibungkus apa? Saya dulu. Tapi ketika sampean mampu menemukan diri yang sampean sebenarnya, maka jadi sampean tahu siapa sih aktor yang sebenarnya sekarang sedang berperan sebagai diri. Siapa aktor yang sekarang sedang bermain sebagai diri? Ketika sampean mampu menemukan aktor yang benar, sampean akan tahu, oh aktor ini pernah bermain di permainan apa saja. Ibarat kalau aktor film, ini aktor pernah main film apa saja. Saya tahu, Pak. Saya tahu Ya. Kalau di film ini saya bermain sebagai ini, dan di dalam setiap film sampean bertemu dengan tokoh-tokoh lain juga. Sehingga sampean tahu, oh di film ini saya bertemu dengan ini, di film ini saya bertemu dengan ini. Dalam kehidupan ini saya bertemu dengan ini, dalam kehidupan ini bertemu dengan ini. Itu saling terkait. Selama sampai masih punya masalah dengan orang-orang tertentu dalam kehidupan sampean sebelumnya, akan dipertemukan kembali dalam kehidupan yang akan datang. Begitu pula dalam kehidupan ini, sampean akan bertemu kembali dengan orang-orang yang dulu pernah berjumpa dengan Anda, yang bermasalah dengan Anda. Entah itu Pak, ya entah itu masalah positif ataupun negatif. Jadi itu salah satu jawaban, dan sekaligus jika Anda ingin betul-betul masuk ke dalamnya, bukan sekedar mendengarkan wacana yang saya sampaikan, lakukanlah dengan praktek yang siap memberikannya. Praktek itu, tapi bukan di sini, bukan dalam forum ini. Karena yang itu dirahasiakan. Tapi kalau mau, saya mau makanya ya datang ke sini, saya pengen tahu soalnya. Jadi biar saya itu tahu jati diri saya sebenarnya. Nah, terus tentang cara berkomunikasi dengan Tuhan itu bagaimana? Itu akan mudah dengan sendiri. Makanya jalan untuk mengenal Tuhan. Tuhan itu maha gaib. Ya. Tapi dia sebetulnya tidak gaib. Gaib hanya dalam pandangan-pandangan tertentu. Hanya dalam batasan-batasan tertentu, karena Tuhan sendiri nggak pernah membatasi dirinya. Dia sama sekali nggak gaib.